Al-Anbiya wal ajma'. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para pengurus masjid, aktivis masjid, pengurus Dewan Masjid Indonesia di seluruh Indonesia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang manajemen masjid. Program ini merupakan kerjasama antara Departemen Dakwah Dewan Masjid Indonesia Pusat, Lembaga Dakwah Khairul Ummah, dan pengurus Masjid Raya Al-Insan. Marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan waktu sekitar 1 jam atau 60 menit dari sekarang untuk membahas satu topik lanjutan dari manajemen remaja masjid. Bukunya buku kecil, penting untuk dibaca oleh pengurus masjid dan oleh remaja masjid, organisasi pemuda masjid, manajemen remaja masjid. Sekarang kita membahas pada bab yang ke-9, karena tidak semua kita bahas dari buku ini. Sekarang tentang kerjasama pengurus dan remaja masjid, kerjasama antara pengurus masjid dengan pengurus remaja masjid. Kerjasama ini kan sesuatu yang ditekankan di dalam Islam. Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalannya dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Bangunan itu satu dengan yang lainnya saling kuat menguatkan. Nah, ini penting untuk mendapat perhatian kita semua. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena kita disuruh tolong menolong, berarti kita disuruh kerjasama. Masjid kita harus makmur. Biar supaya makmur, libatkan semua komponen jamaah. Apalagi memang jamaah kita banyak yang punya potensi, dan semuanya punya potensi. Jangan yang disebut punya potensi yang duitnya banyak, jangan yang disebut potensial yang ilmunya banyak. Bukan, semua jamaah kita itu potensial. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan semua sahabat, yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang berkedudukan, yang rendah, semua dilibatkan dalam rangka memakmurkan masjid. Nah, sekarang pengurus masjid itu harus menjalin kerjasama dengan remaja masjid, sehingga remaja masjid itu jangan jadi pelengkap penderita, kata orang. Remaja masjid itu betul-betul diberdayakan, betul-betul dimanfaatkan potensinya untuk memakmurkan masjid. Ada keluhan yang sampai kepada saya. Keluhan apa itu? Anak remaja itu dilibatkan paling hal-hal yang sifatnya membutuhkan tenaga secara fisik. Kalau panitia Idul Adha, remaja dilibatkan karena itu menyangkut pekerjaan-pekerjaan fisik.
kalau penyelenggaraan sholat Id, remaja ditugaskan untuk mengedarkan kotak atau kantong infak dan hal-hal yang fisik lainnya. Padahal dalam konteks masjid ini banyak yang bisa dilibatkan, ya, banyak yang bisa dilibatkan agar masjid kita bisa lebih makmur, kadernya kader-kader yang potensial. Apa saja kalau begitu bentuk kerjasama yang harus dilakukan? Pelibatan apa yang bisa dilakukan oleh pengurus masjid terhadap remaja masjid? Yang pertama, pengurus masjid bisa melibatkan anak-anak remaja masjid untuk menyampaikan pengumuman. Biasanya kalau hari Jumat ada pengumuman tentang siapa yang menjadi khatib dan imam, pengumuman keuangan, pengumuman berbagai macam aktivitas yang perlu diinformasikan kepada jamaah. Nah, begitu juga malam-malam Ramadan biasanya ada pengumuman siapa yang jadi imam, siapa yang menjadi penceramah, pendapatan keuangan pada malam sebelumnya, kemudian aktivitas-aktivitas Ramadan yang perlu diinformasikan. Ini namanya pengumuman. Nah, pengurus masjid perlu melibatkan anak-anak muda, anak remaja untuk menyampaikan pengumuman. Wah, nggak bisa Pak Ustadz, mereka nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, dilatih, bikin pelatihan MC. Mereka nggak mau Pak Ustadz, dikasih motivasi biar supaya mau, karena ini kesempatan untuk mereka belajar. Nah begitu. Dan nanti itu ada pengaruhnya secara psikologis. Kalau anak remaja, anak muda sudah tampil di depan jamaah menyampaikan informasi kebaikan, masa iya nanti dia mau melakukan hal-hal yang tidak baik, mau melakukan hal-hal yang tidak benar? Itu efek yang kita harapkan sebenarnya. Bukan semata-mata soal pengumuman, tetapi ada dampak positif. Dia punya beban moral yang membuat dia tidak berani menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu orang-orang yang menyampaikan pengumuman di masjid mestinya bervariasi. Jangan itu saja orangnya, nggak ganti-ganti. Untung nggak ada jamaah yang bilang gue udah bosen liat mukanya, katanya begitu. Jangan sampai begitu. Jadi ganti-ganti sehingga ada proses kaderisasi. Ya misalnya nggak ada salahnya juga, terutama misalnya kalau malam Ramadan itu misalnya ada anak SD, anak usia SD menyampaikan pengumuman, dan itu ada masjid yang ketika saya ceramah di bulan Ramadan itu yang menyampaikan pengumuman anak usia SD. Nanti malam keberapa anak usia SMP, malam keberapa anak usia SMA, malam keberapa usia pemuda mahasiswa, nanti malam keberapa orang dewasa, orang tua. Jadi ganti-ganti, itu beda rasanya masjid itu kalau orang dilibatkan. Jangan yang tua terus yang menyampaikan informasi. Nah ini ya, kalau hari Jumat setidaknya anak remaja, orang dewasa, orang tua yang menyampaikan pengumuman, jangan anak-anak. Yang kedua yaitu pembawa acara dalam kegiatan pengajian. Jadi kalau ada pengajian di masjid, apakah pengajian habis maghrib, pengajian setelah isya, pengajian hari-hari tertentu, itu bagusnya ada pembawa acaranya untuk dia dilatih tampil di hadapan orang banyak.
misalnya menyampaikan tema apa, terus mengatur siapa yang mau bertanya. Karena pengajian itu yang bagus ada pemaparan dari ustadz, kemudian ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini ada yang ngatur. Kalau banyak yang tunjuk tangan, ya si pembawa acara ini yang menentukan, silakan Pak yang baju merah, gitu, misalnya begitu. Pak siapa yang baju merah? Oh, Pak Ridwan. Baik, silakan Pak Ridwan menyampaikan pertanyaan, begitu. Dijawab sama Ustadz. Pak Ustadz juga jangan menjawabnya terlalu panjang. Terus lagi selanjutnya silakan penanya berikutnya. Oh ya, Pak siapa? Ini yang baju biru. Oh ya, Pak Maulana. Silakan Pak Maulana menyampaikan pertanyaan. Nah itu begitu dia. Ini penting. Membangun rasa percaya diri, kepandaian berkomunikasi, biasa tampil di depan banyak orang, itu harus dilatih di forum-forum kecil, di forum-forum terbatas di masjid, sehingga nanti di masyarakat umum dia sudah pandai jadi pembawa acara. Dan ini harus di training, harus dilatih, sehingga nanti masjid itu punya banyak kegiatan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau nggak ada yang nanya? Kan seringkali tuh ada pengajian, terus diberi kesempatan tanya jawab selama 15 atau 20 menit, ternyata nggak ada yang nanya. Ya kalau nggak ada yang nanya, si pembawa acara ini yang berkreasi, dia yang menyampaikan pertanyaan, memancing. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya yang mau bertanya dulu. Begini. Nah itu. Nanti kalau dia sudah bertanya, mudah-mudahan ada yang lain. Atau kalau dia kreatif, dia bisa bertanya kepada jamaah, Pak, ada nggak yang Bapak mau tanyakan? Nanti saya tanyakan sama Ustadz. Nah, bisa juga begitu. Karena kadang-kadang ada orang merasa sungkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, jadi pembawa acara. Yang ketiga, yaitu menjadi muazzin. Anak remaja itu juga bisa dilibatkan oleh pengurus masjid untuk menjadi muazzin. Muazzin itu orang yang azan. Orang yang azan itu di masjid harus ditentukan oleh pengurus masjid. Kalau di zaman Nabi siapa yang jadi muazzin? Oh, jawabannya di mana-mana sama. Bilal. Yang jadi muazzin Bilal. Padahal ada juga muazzin yang lain, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Itu juga muazzin. Bahkan ada saat Abdullah bin Umi Maktum menggantikan Nabi menjadi imam ketika Nabi dan para sahabat yang lain pergi dari Madinah, mungkin perang misalnya, kan pergi meninggalkan Madinah untuk beberapa waktu lamanya. Maka yang menjadi muazzin atau yang menjadi imam malah itu Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang matanya buta. Saya lagi mau terbitkan buku tentang para sahabat Nabi, kisah-kisah para sahabat Nabi, yang saya beri judul dengan Belajar kepada Para Sahabat Nabi. Nah itu dilibatkan, dikerjasamakan untuk menjadi muazzin. Diatur jadwalnya, kapan dia bisanya. Karena ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang bekerja. Bisanya kapan dia menjadi muazzin? Apakah misalnya kalau hari Ahad yang jadi muazzin semuanya anak remaja masjid? Kalau hari-hari kerja mereka sulit karena sekolah dan sebagainya misalnya. Hari Ahad deh, yang subuh siapa, yang zuhur siapa, asar siapa, maghrib, isya siapa, gitu.
Oh, itu bukan sekedar azan sebenarnya, tetapi anak remaja itu nanti punya tanggung jawab moral. Masa saya ngajak orang untuk sholat berjamaah ke masjid, sayanya tidak sholat berjamaah ke masjid, nah gitu. Nah, maka kadang-kadang di masjid itu ada kegiatan lomba, entah bulan Ramadan atau momen-momen tertentu itu diadakan lomba. Di antara lomba itu lomba azan. Lomba azan untuk remaja, lomba azan untuk anak-anak. Nah, yang juara mestinya menjadi muazin di masjid. Gitu. Kalau di Jakarta itu ada pemilihan abang none, abang none mendapat tugas misalnya dalam acara-acara yang sifatnya protokoler di lingkungan Pemda. Nah, itu begitu. Misalnya lagi apa? Ada MTQ. Maka orang yang juara MTQ, oh, dia ditampilkan dalam acara-acara di lingkungan masyarakat, di lingkungan Pemda. Nah, sekarang bikin lomba azan, yang juara mestinya menjadi muazin di masjid itu. Anak remaja bisa dilibatkan menjadi muazin. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kerjasamanya dalam bentuk dia juga menyampaikan ceramah. Anak remaja masjid diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah. Misalnya masjid itu punya program memberikan ceramah sehabis sholat berjamaah, meskipun tidak setiap hari. Misalnya hari apa, maghrib sampai isya itu ada pengajian, tapi yang tampil memberikan ceramah dari lingkungan internal. Ini kan kadang-kadang pengajian semuanya ustadz dari mana-mana, bukan yang nggak boleh, tapi potensi internal mestinya dimanfaatkan. Kalau dia nggak bisa 1 jam, setengah jam, nggak bisa setengah jam 15 menit, nah misalnya begitu. Sehingga kalau dia bisanya 15 menit, maka dari maghrib sampai isya itu bisa ditampilkan misalnya 3 orang, 3 orang, atau bisa juga ditambah dengan penting sebagai bagian dari proses kaderisasi. Contoh lain misalnya kalau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan ada ceramah habis isya sebelum sholat tarawih, atau habis sholat tarawih sebelum witir. Itu adakan ceramah, dan penceramahnya ada yang dari internal, jangan semua dari luar, dari internal. Nah, di antara yang internal itu adalah remaja masjid. Misalnya, oh dia nggak bisa Pak Ustadz, ya kalau nggak bisa bikin pelatihan, pelatihan dai. Saya sering sekali itu mengisi acara pelatihan dai di berbagai daerah. Cuma kalau yang khusus remaja, yang khusus pemuda itu masih termasuk jarang. Jadi kalau begitu selenggarakan pelatihan dai remaja. Nanti kalau dia sudah bisa tampil di malam-malam Ramadan. Jadi kalau malam Ramadan itu 30 malam atau 4 pekan, maka anak remaja kita ada berapa orang yang bisa menyampaikan kultum, yang bisa menyampaikan ceramah? Ada berapa orang? Oh, ada 4 orang misalnya, ada 4 orang. Kalau begitu setiap orang kita tugaskan sekali dalam sebulan ini, sehingga pekan pertama dari anak remaja,
pekan kedua anak remaja, pekan ketiga anak remaja, pekan keempat anak, satu-satu itu. Jadi dari 7 malam pada satu pekan itu anak remaja dikasih kesempatan 1 orang, sehingga nanti yang ditampilkan ada 4 orang selama bulan Ramadan. Itu bagus. Jadi selain ada yang jadi MC, ada yang menyampaikan ceramah, menyampaikan kultum. Saya sedang menyusun silabusnya, silabus untuk ceramah Ramadan. Ya sebenarnya sudah ada juga bukunya. Ada buku ceramah Ramadan yang sudah saya terbitkan. Misalnya buku ini 3 pesan dalam 30 Ramadan. Ada juga satu buku lagi 60 pesan Ramadan. Jadi kalau ini isinya 30 topik, kalau yang satu lagi isinya 60 tema, 60 topik. Nah begitu. Jadi kalau soal materi nggak bingung, yang penting mau membaca. Soal kemampuannya dibikin pelatihan. Bagus nih menjelang Ramadan bikin pelatihan dai remaja masjid, sekelurahan, sedesa. Sekelurahan ada berapa? Kalau di Jakarta sih rata-rata satu kelurahan sekitar 20 masjid. Satu kelurahan sekitar 20 masjid. Kalau setiap masjid anak remajanya mengikuti 2 orang saja, maka itu berarti 40 orang. Tempatnya di satu masjid, terus diundang masjid-masjid lain yang 20 itu, sehingga dari internal masjid yang menyelenggarakan itu misalnya pesertanya 10, sehingga semuanya 50. Biayanya dari mana Pak Ustadz? Ya dari kas masjid. Masjid kan punya kas, punya dana. Itu kalau hari Jumat suka diumumkan dana saldo terakhir 120 juta. Wah, banyak itu. 120 juta. Kalau bikin pelatihan dai remaja, misalnya sehari atau 2 hari, biar supaya konsentrasi, dia diajak kemana, nginep, karena kalau di kampung sendiri kadang-kadang kurang konsentrasi. Pergi kemana, biayanya dari kas masjid, atau pesertanya bayar. Misalnya satu orang peserta bayar 250.000. Wah, dapat makan, dapat ilmu, dapat buku. Nanti disubsidi dari masjid yang menyelenggarakan. Jadi uang masjid itu bermanfaat luar biasa. Jadi orang dikasih motivasi, diberi kemampuan teknis untuk bisa menyampaikan ceramah. Atau kalau saya menyelenggarakan dalam bentuk kursus, jadi kursus dakwah, 1 angkatan 4 bulan, pesertanya bayar. Ada masjid yang menggunakan kasnya untuk mengutus peserta. Jadi peserta itu diberi semacam beasiswa oleh masjid untuk mengikuti program ini. Nah itu namanya memanfaatkan dana untuk yang baik. Jadi remaja masjid diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah. Ada yang memang di hari biasa, ada pengajian khusus yang penceramahnya internal, ganti-gantian. Ada ceramah Ramadan, ada ceramah subuh, ada ceramah zuhur. Di bulan Ramadan itu biasanya orang sholat zuhurnya lebih banyak tuh dari hari biasa, karena nggak makan siang. Atau ceramah menjelang berbuka puasa. Jadi sebenarnya banyak momentum yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan. Nah, ini menyampaikan ceramah. Nah, yang kelima, ngurus masjid kepada remaja masjid. Remaja masjid ini
diminta untuk mengelola perpustakaan masjid. Jadi masjidnya bikin perpustakaan, pengelolaannya diserahkan kepada remaja. Ayo remaja, ini kelola perpustakaan dengan baik. Kalau mau beli buku, ajukan anggarannya. Nah, pakai duit masjid nanti. Misalnya anak remaja punya rencana, setidaknya di masjid kita ini perpustakaannya punya 5 jenis tafsir, misalnya 5 jenis buku tafsir. Beli, misalnya dicicil. Kalau begitu bulan pertama, tafsir itu kan kalau satu set itu sekitar 3 jutaan. Tafsirnya Buya Hamka, tafsirnya Quraish Shihab, tafsirnya Wahbah Zuhaili, tafsir Sayyid Kutub, tafsir Kementerian Agama. Nah, itu kira-kira ada 5 lah prioritas. Rata-rata 3 juta, katakanlah 3,5 juta. Kalau 3,5 juta dikeluarkan oleh masjid sebulan sekali, itu 5 bulan udah punya tuh 5 buku tafsir. Nah, terus buku hadis, buku akidah, buku fikih, dan seterusnya. Nah, itu dilengkapi. Selain dari jamaahnya wakaf buku, jamaah bisa diajak untuk wakaf buku. Buku-buku di rumah yang sudah nggak dibaca, sini bawa ke masjid. Nanti di masjid dikasih sampul plastik biar supaya lebih awet. Jadi dikasih sampul plastik. Begitu, distempel. Anak remaja itu semua menangani. Sehingga anak remaja itu nanti mengklasifikasi buku akidah sebelah sini, buku akhlak sebelah sini, buku fikih sebelah sini, begitu. Dibuat daftar katalognya. Kemudian disebarluaskan kepada jamaah daftar katalog itu. Misalnya dibuatkan daftar katalog versi PDF, disebarkan di grup-grup jamaah. Yang mau pinjem buku silahkan, nanti dicatat. Begitu. Ini luar biasa. Pengurusnya harus punya kemauan, pengurus masjidnya harus punya kemauan. Ngapain perpustakaan gak ada yang baca? Nah itu pengurus itu yang gak membaca, namanya ngomong begitu. Mestinya pengurusnya dong ngasih contoh, baca, masuk ke ruang perpustakaan, baca, sehingga nanti bisa menambah pengetahuan. Saya kalau membaca ngantuk Pak Ustadz, tidur. Nah, kalau ngantuk tidur, nanti bangun tidur kan seger, tidur lagi, seger, baca lagi, begitu. Jadi kalau mau maju ya harus banyak membaca. Nah, apalagi yang bisa ditugaskan kepada remaja masjid? Pendampingan dan bimbingan anak-anak. Di masjid ini kan alhamdulillah anak-anak itu banyak yang mau datang. Cuma kadang-kadang anak-anak mau datang ke masjid itu jadi takut. Bahkan ada yang trauma. Kenapa? Dimarahin sama bapak-bapak, dibentak, dipelototi, keluar kata-kata yang tidak baik. Jangan. Maka anak-anak remaja ini diminta untuk melakukan pendampingan. Kasih tuh anak remaja seragam, pakaian khusus, apakah berupa rompi, pakai rompi, apakah berupa baju koko warna khusus. Ada tulisannya sini, remaja masjid At-Taqwa misalnya, begitu. Terus begitu. Nah, nanti mereka anak-anak itu dipandu. Anak-anak sini, adik-adik sini kumpul. Ada apa Kak? Nah, kita ini kan mau sholat. Karena mau sholat, kita harus tertib. Sekarang kita mau latihan. Latihan apa Kak? Latihan latih baca amin. Ya, nggak pernah. Ya karena nggak pernah begitu jadinya tuh. Anak-anak tuh kalau waladhdallin amin min. Ada tuh anak-anak begitu.
Nah, itu karena belum pernah dilatih. Mestinya pengurus masjid memberikan bimbingan, latihan. Ayo anak-anak, kita latihan amin. Nanti kalau imam baca waladdallin, nah kamu baca apa? Amin gitu. Ayo, waladdallin, amin. Nah ini bagus. Jangan baca apa? Min, min, min. Oh, jangan begitu. Dipandu, dibimbing. Apalagi, oh anak-anak ini biar supaya tidak bercanda kalau lagi sholat. Kalau begitu, anak remaja berinisiatif untuk memisahkan anak-anak itu. Anak-anak tuh ditempatkan di sela-sela orang dewasa, nggak apa-apa. Di sela-sela orang dewasa. Tapi kalau mau dibikin sub sendiri khusus anak-anak, itu perlu ada yang mendampingi, ada yang nongkrongi, gitu. Ditongkrongi, didampingi, sehingga si pendampingnya jangan ikut sholat dulu, dia belakangan tak sholatnya. Imam sudah tahiyat, baru dia ikut sholat, begitu. Sehingga nanti dia bisiki, jangan bercanda, jangan berisik, gitu. Tapi kalau nggak begitu, harus ditempatkan anak-anak di sela-sela orang dewasa. Insya Allah itu tidak bercanda, tidak ribut. Tapi kalau kumpul anak-anak ya sudah. Itu contohnya. Bikin lagi pengajian anak-anak. Dipandu oleh anak remaja itu. Misalnya si remaja ini ada yang bisa ngajari baca Quran. Ada yang bisa ngajari Iqra, ada yang bisa ngajari sholat, ada yang bisa ngajari bercerita. Cerita, ayo adik-adik kumpul cerita. Cerita apa kak? Cerita tentang bapak kucing. Oh, bapak kucing. Iya, ada sahabat Nabi itu disebut bapak kucing. Dalam bahasa Arab, bapak kucing itu adalah Abu Hurairah. Oh, Abu Hurairah itu artinya bapak kucing. Iya. Emang kenapa kak dia dipanggil bapak kucing? Nah, begini ceritanya. Begitu. Menarik. Yang ketujuh, anak remaja itu bisa juga diberi kepercayaan, dilibatkan untuk pengelolaan TPA Al-Quran. Di masjid itu ada TPA Al-Quran. Nah itu begitu. Ya ini kan sudah banyak diselenggarakan, tinggal pengelolaannya yang lebih baik, sehingga anak remaja bisa dilibatkan, biar supaya bisa mengelola. Nah terus pelibatan panitia Idul Adha. Panitia Idul Adha. Oleh karenanya panitia Idul Adha ini sangat penting remaja dilibatkan. Apa yang mereka tangani? Dikasih tugas. Karena ini bagian dari pengalaman yang sangat berharga. Misalnya anak remaja ditugaskan untuk menimbang. Ini satu kantong 1 kilo misalnya, ditimbang. Dia yang tugasnya nimbang, yang gampang-gampang dulu. Timbang, memasukkan daging yang sudah dipecah-pecah, terus dimasukkan ke dalam kantong, ditimbang 1 kilo, 1 kilo. Itu kan gampang. Nanti ada lagi apa? Distribusi. Distribusi, kirim ke rumah-rumah. Jangan orang yang mau menerima daging kambing, daging kurban itu harus ngantri di masjid, jangan. Nggak bagus itu ngantri di masjid. Apalagi di masa pandemi itu namanya kerumunan. Dikirim, anak remaja itu datang ke rumah-rumah, bawa
Itu begitu. Nah, itu namanya pelibatan Idul Adha. Di samping teknis sholat Idul Adhanya, Idul Fitri, Idul Adha itu waktu sholatnya, yang misalnya mengatur saf, mendistribusikan kotak infak atau kantong, itu bisa dilibatkan anak remaja. Panitia PHBI, PHBI, peringatan Hari Besar Islam, itu kan kepanitiaan, kegiatan banyak yang bisa dilibatkan. Misalnya anak remaja ditugaskan menjadi MC, anak remaja ditugaskan menyambut kedatangan tamu-tamu yang datang untuk acara itu. Begitu. Apalagi ada kegiatan lomba, bagus tuh dia jadi panitia lomba. Dalam rangka peringatan Maulid, remaja Masjid Al-Ikhlas menyelenggarakan lomba pidato dakwah, lomba tahfiz Quran, lomba cerdas cermat. Wah, ini remaja jadi panitia, itu luar biasa. Nah, untuk itu maka semua aktivitas ini kan memerlukan dana. Oleh karenanya masjid harus mengalokasikan dana. Keluarkan dana masjid diantaranya untuk kegiatan remaja. Anak remaja mengajukan proposal kepada pengurus masjid. Ajukan proposal. Sehingga nanti anak remaja itu ngerti bagaimana bikin proposal. Itu bagus. Pengurus masjid baca, mana dana yang terlalu besar boleh dikurangi. Jadi kalau dia minta anggaran 10 juta, buat apa ini kegiatan kok anggarannya sampai 10 juta? Sementara dana masjid terbatas misalnya, maka ya kalau begitu apa yang bisa dikurangi, dikurangi. Bukan, udah nggak usah bikin kegiatan, bukan begitu. Kegiatan tetap harus ada, tapi paket hemat. Atau di masjid boleh juga, Pak. Di masjid boleh juga, remaja masjid punya kotak sendiri. Kotak infak remaja masjid. Sehingga nanti orang berinfak untuk remaja. Misalnya kan di masjid itu ada kotak yatim, ada kotak operasional masjid. Nah, ini ada satu lagi, kotak remaja masjid. Boleh juga begitu. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, ini kadang-kadang masjid kotaknya dibobol maling, bagaimana ini? Gampang Pak mencegahnya. Gampang bagaimana? Iya, itu kotak dibuka tiap hari di tempat yang aman. Jadi itu kotak dalam keadaan kosong. Mau dibobol-bobol, kotak kosong. Ini kadang-kadang ngambil uangnya sebulan sekali, tiap tanggal 30 diduluin sama maling, tanggal 28 dia ngebobol kotak. Ada juga Pak, masjid itu kalau hari Jumat itu mengedarkan kotak kan, ya, mengedarkan kotak. Kotak itu satu sap, satu kotak. Itu ada masjid. Sap pertama, sap kedua, isi kotak itu buat remaja masjid. Sehingga nanti remaja masjid nggak usah lagi mengajukan proposal, udah dari kotak itu. Nah, itu teknis, terserah. Atau remaja masjid bisa juga cari sendiri dananya. Dari mana? Dari masyarakat, dari jamaah. Mungkin dia punya donatur tetap. Nah, apalagi sekarang gampang. Gampang bagaimana? Duit orang itu adanya di HP. Anak-anak remaja bisa berinfak melalui HP. Ada mobile banking, ada aplikasi-aplikasi macam-macam namanya, saya nggak usah sebut, kalau udah pada tahu, gitu. Kan nanti, wah, infak dia 50.000, infak dia 25.000, infak dia 100.000, gitu. Yang penting anak remaja masjid punya nomor rekening. Nah, begitu.
Atau remaja masjid punya usaha, wah ini bagus juga, ada bisnis yang bisa dilakukan oleh remaja masjid, sehingga dari usaha itu menghasilkan uang buat dia secara pribadi, uang buat remaja masjid sebagai lembaga, sebagai organisasi. Contohnya apa itu Pak Ustadz? Contohnya anak remaja bikin aja warung kopi, nah misalnya warung kopi remaja masjid At-Taqwa, kan cuma siapin tenda di halaman masjid, satu gelas, satu cangkir, ngopi berapa? Satu cangkir, misalnya 4.000, misalnya 4.000, 3.000 buat kas masjid, remaja masjid, 1.000 buat 1.000 buat kas remaja masjid, 1.000 buat kas remaja masjid, 3.000-nya buat usaha itu. Jadi yang melayani dapat dari situ. Itu namanya usaha. Contoh lain apa? Contoh lain, remaja masjid buka pangkas rambut. Nah, pangkas rambut. Jadi tukang cukur, mau nggak? Oh, mau. Cuma nggak bisa. Ya kalau nggak bisa bikin pelatihan. Jadi remaja masjid bikin pelatihan pangkas rambut. Nanti udah bisa buka pangkas rambut remaja masjid At-Taqwa. Kalau pangkas rambut berapa bayarnya? Bayarnya 20.000, nah, misalnya. Kalau pangkas rambut bayarnya 20.000. Kalau begitu 15.000 buat tukang cukurnya. Nah, sedangkan 5.000-nya buat kas remaja masjid. Ya, kalau di Jakarta misalnya masjid itu jamaahnya ada 500 rumah. Nah, 500 rumah itu berarti sekitar 1.000 laki-laki. 1.000 laki-laki. Orang kalau nyukur biasanya 2 bulan. Berarti omsetnya itu 20 juta per 2 bulan. Berarti 10 juta per bulan. 10 juta per bulan itu 7,5 juta buat yang jadi tukang cukur, 2,5 juta buat kas remaja masjid. Itu contoh. Jadi banyak yang bisa dilakukan usaha. Apalagi sekarang ada masjid-masjid yang mencoba berkreasi. Nah, misalnya atap masjid itu kan kubah. Di sekitar kubah itu kan kosong. Nah, ternyata ada yang memanfaatkan di sekitar kubah itu buat pertanian, buat bertani, tanam kangkung, tanam bayam, dan sebagainya, sayur mayur dengan model hidroponik kan. Itu ada hasilnya. Ada lagi misalnya yang beternak ikan lele, beternak ikan nila, beternak ikan emas dan sebagainya. Nah, itu bisa dijual. Jadi sebenarnya itu juga bisa menjadi sumber dana bagi remaja masjid. Baik, nah, ini yang kita bahas, kerjasama antar pengurus masjid dengan remaja masjid. Nah, maka orang menjadi pengurus masjid itu harus melibatkan remaja, memberdayakan remaja, dan dia harus bijaksana menghadapi anak-anak remaja. Baik, nah ini dulu pengantar dari saya. Saya persilahkan bagi para peserta untuk menyampaikan tanggapan, untuk menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan, siapa yang mau bertanya?
Pak Anwar mau bertanya, Pak Anwar. Pertanyaan lewat chat belum ada juga. Sambil menunggu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pengurus masjid itu harus terbuka terhadap pendapat-pendapat yang baik, meskipun itu belum biasa kita lakukan. Ini Pak Ustadz gimana sih ngomongnya, kok anak muda disuruh usaha, suruh dagang kopi, kan di masjid nggak boleh dagang. Nah, misalnya begitu, di masjid nggak boleh jual beli. Iya, yang tidak boleh jual beli itu di dalam masjid, yaitu di ruang peribadatan, di ruang sholat. Kalau di halaman masjid ya boleh, nggak masalah. Itu contoh. Jadi perlu ada kreasi-kreasi baru. Makanya diperlukan kreativitas untuk mengurus masjid ini. Baik, sudah ada yang mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari siapa? Menarik sekali ini dengan pengelolaan anak-anak muda ya, yang untuk terlibat di dalam masjid. Ya. Nah ini saya jadi ingin sekali mengadakan pelatihan ya, untuk anak-anak remaja yang supaya berkiprah atau kembali lagi ke masjid. Nah kira-kira saya kan ada pondok ilmu, mungkin yang waktu lalu sudah pernah kita ngobrol-ngobrol ya di saya kan tempatnya di Pasar Minggu. Nah kira-kira Pak Ustadz masih ada waktu nggak kalau seandainya saya mau bikin pelatihan, mungkin Pak Ustadz saya undang untuk menjadi salah satu pemateri. Ya, boleh, insya Allah. Tinggal disepakati nanti waktunya ya, kapan. Kan ini memang menjelang Ramadan kan, memang harus aktif ya remaja-remajanya. Iya. Gitu ya. Jadi siap ya Pak Ustadz ya. Ya, insya Allah. Nah, Allah menjelang Ramadan ini kita berdayakan remaja-remaja ini ya, supaya memang mereka aktif di masjid ya. Jadi saya juga sedih kalau Ramadan itu yang penuh, yang tadarusan, yang terawih itu kan tuir-tuir ya, sementara anak-anaknya itu di luar pada jajan. Ya Allah, saya bilang tuh bagaimana ini? Iya. Aja masjidnya nggak ada yang tertarik dengan masjid ini, memang krisis nih sekarang ini kita. Ya disitulah perlu kerjasama antara pengurus masjid dengan pengurus remaja masjid, mencari cara bagaimana menarik anak-anak remaja untuk aktif di masjid. Tentu cara orang dulu dengan orang sekarang bisa jadi beda. Prinsipnya sama, cuma hal-hal yang sifatnya teknis yang berbeda. Nah, begitu. Siap, insya Allah. Buatkan satu judul yang mungkin menarik ya. Ya. Ya, oke. Ya, pelatihan manajemen remaja masjid. Atau kalau dalam konteks Ramadan, Ramadan di masjidku, nah, misalnya, atau apalah istilahnya. Oh iya betul ya. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Ustadz, bagaimana membangun mindset pengurus masjid bahwa masjid itu adalah pusat membangun peradaban. Ya, kalau begitu pengurus masjidnya yang harus diberi pembekalan bahwa dulu Rasulullah itu membangun masjid. Untuk apa beliau membangun masjid? Untuk membangun masyarakat.
mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor, orang Mekah dengan orang Madinah. Persaudaraan ini kan harus terus dibina. Persaudaraan ini harus menghasilkan hal-hal yang baik, maka diperlukan pembinaan umat, sehingga masjid dibangun untuk pembinaan umat. Nah, pengurus masjidnya harus paham itu, paham tentang urgensi masjid, paham tentang fungsi masjid, paham tentang bagaimana aktualisasi fungsi masjid dalam konteks kekinian, dalam konteks kehidupan zaman sekarang. Saya suka mengatakan bahwa orang tua kita sudah mengurus masjid dengan baik pada masanya. Nah, sekarang masa ini udah berubah. Karena masa udah berubah, maka perlu perubahan-perubahan teknis mengurus masjid itu. Nah, begitu. Cuma sayang pengurus masjid, orang tiba-tiba menjadi pengurus masjid, dia tidak mendapatkan pembekalan, dan pengurus masjid tidak berusaha juga untuk menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya memberi pembekalan. Akhirnya orang sudah harus langsung mengeksekusi kegiatan, padahal kegiatan itu harus sejalan dengan fungsi masjid. Baik, begitu Pak. Saya persilahkan Pak Arif Bijaksana. Ya, alhamdulillah, Ahmad Yani. Ya, kebetulan saya belum lama ini juga udah beli buku-bukunya Ustadz ya, termasuk yang satu paket yang tentang masjid itu. Ya. Ya, dan ya baru ini yang kedua saya ikut. Ya. Saya kira sangat menarik dan sangat penting untuk mendiskusikan secara rutin tentang keterlibatan remaja pemuda di masjid. Mudah-mudahan nanti terus berlanjut dengan antara lain kita ada dari masjid-masjid, mungkin ada permasalahan realnya, kemudian waktu perintisan itu mungkin ada kendala atau ada bisa sukses, kita bisa berbagi, termasuk mungkin akan lebih bagus juga melibatkan pemuda dan remaja untuk terlibat dalam diskusi ini. Jadi bagaimana menurut dari sudut pandang mereka gitu, bagaimana mengapa mereka tertarik atau mengapa teman-teman mereka kurang tertarik gitu. Jadi kalau usulan saya ada dibuat ya terus ini terus berlanjut dan ada sharing termasuk dari kalangan pemuda. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, memang harus ada dialog antara pengurus masjid dengan remaja masjid. Dari dialog itu diharapkan keluar ide-ide, gagasan-gagasan yang baik, yang menarik, yang sesuai dengan fungsi masjid. Karenanya pengurus masjid perlu bertanya, kepada anak-anak remaja. Anak-anak remaja, ini menurut kalian kira-kira enaknya bagaimana ini remaja masjid? Ngomong pendapat, ini pendapat, semua dicatat pendapat-pendapat itu. Nah, dari pendapat-pendapat itu nanti didekatkan. Nah, karena ada pendapat A, ada pendapat B, tapi bisa didekatkan ini sehingga menjadi satu. Ini pendapat yang lain, terus begitu, sehingga dari sekian banyak pendapat kita sepakat menghasilkan 5 program unggulan, misalnya begitu. 5 program unggulan remaja masjid kita. Tinggal nanti siapa yang melaksanakan program ini. Nah, begitu. Cuma sayang dialog itu yang tidak ada. Orang tua merasa sibuk, anak-anak remaja juga dengan dunianya masing-masing. Akhirnya tidak ada komunikasi, nggak ada keterbukaan. Ya sudah, jalan sendiri-sendiri jadinya. Ini semua harus dimulai dari pengurus masjid. Jadi pengurus masjid harus mengajak anak-anak remaja untuk ngobrol, untuk berdialog, mau dibagaimanakan ini masjid kita, termasuk dalam konteks remaja.
Baik. Ada lagi? Maaf, sedikit. Ya, boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Alhamdulillah saya kira seperti itu Ustaz, dan barangkali juga di diskusi dialog di Zoom ini nanti ada kita undang gitu, mungkin dari remaja dari masjid sini, masjid sana, yang kemudian mereka juga menyampaikan dari pandangan mereka Ustaz, di samping di internal masing-masing masjid juga bagaimana masjid pemuda dari antar masjid. Ya. Bagus kalau Bapak bisa mengumpulkan remaja masjid sekawasan apa, sekelurahan, sekecamatan, kumpul secara tatap muka. Saya insya Allah siap hadir di Bandung ya. Siap. Kemana juga siap kalau waktunya cocok. Insya Allah nanti bulan Februari saya mau ke Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nama daerahnya Sulit Air. Ya. Kalau duit mah nggak sulit, air yang sulit. Sulit Air. Baik. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi, masih tentang remaja masjid, tema yang akan kita bahas. Baik, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.